Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Baiklah, perkenalkan, nama saya Lydia Ferdita, NIM saya 202015131368. Prodi Manajemen Pendidikan Islam dengan dosen pengampu Mr. Adang. Baiklah, di sini saya akan membuat video tentang Islamisasi di dunia Melayu Jambi. Yang itu Islam dan Melayu. Pencapaian kehidupan Melayu di Nusantara tidak hanya lekat pada Islam saja, melainkan sebuah pencapaian sangat kompleks melalui perdagangannya yang membentuk dan menyebarkan budaya hingga menjadi bangsa penduduk daerah lain. Mana ungkapan hang tua yang terkenal, tua sangki hamba negeri, esa hilang dua terbilang, patah tumbung hilang berganti, takkan Melayu hilang di bumi. Penafsiran sebuah peristiwa sejarah merupakan keharusan sehingga intisari dari peristiwa sejarah dapat kita resapi dan memaknai dalam kehidupan, dapat membangun peradaban yang lebih tinggi dan agung untuk kesejahteraan umat manusia. Penyebaran agama Islam di alam Melayu melalui dua tahap kedatangan atau ketibaan dan tahap perkembangan. Ada yang mengatakan pada abad ke-8 Masehi dan ada pula mengatakan lebih awal lagi, yaitu abad ke-7 Masehi. Islam sudah tiba di alam Melayu. Islam dipercaya telah berkembang di Kepulauan Nusantara pada abad ke-8 sampai 11 Masehi. Meminjam subjudul yang digunakan oleh Syekh Muhammad Naguid Al-Atas dalam sambutan pelantikan profesornya pada tahun 1972 di Universitas Kebangsaan Malaysia. Dia dengan gamblang memamparkan bagaimana pencapaian yang rela diraih oleh bangsa Melayu, terutama di Indonesia. Mungkin sebagian orang bahkan di antara kita terjebak pada persoalan Islamisasi yang terjadi di tanah air ini, bermuara pada betapa pentingnya peran para dai yang berasal dari Pulau Jawa karena mempunyai wali songo 9 wali yang begitu bijaksana dan gigih dalam menjalankan peran kewalian dalam mendakwai Islam kepada masyarakat yang masih diliputi oleh kegelapan ajaran nenek moyang mereka. Ada karakteristik Melayu Jambi. Secara geografis terletak di bagian timur Pulau Sumatera. Jambi merupakan wilayah yang strategis karena memiliki sungai yang panjangnya dari Hulu Si Junjung langsung bermuara ke Laut Timur Sumatera, Tanjung Jabung, dan langsung bertemu dengan selat penting di pantai timur Sumatera. Hutan belantara dan dialami oleh berbagai jenis binatang liar seperti rusa, kijang, raja harimau, dan badak. Tanah tersebut banyak dimanfaatkan oleh masyarakat Jambi untuk berkebun karet, tertanam padi, dan sebagainya. Melayu Jambi memiliki suatu karakteristik tersendiri. Untuk mengetahui karakteristiknya, penulis akan membahas nama Jambi lebih lanjut. Penulisan akan mendeskripsikan wilayah Jambi secara historis bersifat administratif agar bisa menjelaskan karakteristik Melayu Jambi. Ada Islamisasi Nusantara. Sejarah masuknya Islam ke wilayah Nusantara sudah berlangsung sangat lama, namun diskusi dan perdebatan panjang di antara para ahli mengenai tempat kedatangan Islam, para pembawanya, dan waktu kedatangannya masih menjadi topik hingga yang terus berlangsung. Pada Nusantara pada saat itu yang selalu ramai para pedagang asing mengakibatkan adanya pertemuan budaya. Oleh sebab itu tidak heran jika di dalam kehidupan masyarakat para sejarawan berbeda pendapat dan hingga kini belum tuntas mengenai masuk dan datangnya Islam di Nusantara, meski dalam beberapa sisi sudah ada titik temu. Menurut Azyumardi Azhar menjelaskan bahwa terdapat kecenderungan kuat teori tertentu menekankan hanya aspek-aspek khusus dari 3 masalah pokok sementara mengabaikan aspek-aspek lainnya. Ada Islamisasi Jambi. Ada faktor Islam masuk ke Jambi pada abad ke-13 Masehi.
tentu mencari faktor untuk mengungkapkan historis, faktor Islam masuk ke Jambi dan penelitian. Ini dengan melihat hubungan luar negeri Jambi dengan negeri luar dan aspek perdagangan, ada pengaruh sufistik merupakan salah satu faktor-faktor Islamisasi di Nusantara secara umum. Ada beberapa alasan lain mengenai Islamisasi Nusantara yang dikemukakan oleh Jones. Menurut kedatangan Islam ke Nusantara dikaitkan dengan peristiwa runtuhnya dinasti Abbasiyah pada pertengahan abad ke-13 Masehi yang disebabkan oleh serangan tentara Mongol. Penguasa lokal merupakan bentuk dari proses Islamisasi di Nusantara secara umum, seperti Kerajaan Samudra Pasai Aceh menjadi kerajaan Islam yang pertama di Nusantara. Pernikahan antara Ahmad Barus dengan Putri Selarang Pinamasa dianugerahkan 3 orang putra dan 1 orang putri. Putrinya bernama Rangkayo Gemuk dan ketiga putranya masing-masing menjadi raja di negeri Jambi, yaitu Rangkayo Pingai pada tahun 1480 sampai 1490, ada Rangkayo Pendataran pada tahun 1490 sampai 1500 Masehi dan Rangkayo Hitam pada tahun 1500 sampai 1515. Ada pola penyebaran Islam di Jambi. Pola asimilasi dalam bahasa Indonesia sinonim kata asimilasi adalah pembauran. Asimilasi merupakan proses sosial yang terjadi pada tingkat lanjut. Menurut Koenjaraningrat, asimilasi adalah pembawa 2 kebudayaan yang disertai dengan hilangnya ciri khas kebudayaan asli hingga membuat kebudayaan baru. Toleransi dan simpati sering terhalang oleh faktor-faktornya, yaitu kurang pengetahui mengenai kebudayaan dihadapi, sifat takut terhadap kekuatan dari kebudayaan lain, perasaan superioritas pada individu dari satu kebudayaan terhadap yang lain. Perasaan superioritas pada individu dari satu kebudayaan terhadap yang lain. Masyarakat Jambi pada saat itu terdiri pada pengusaha, bangsawan dan tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama, pedagang dan rakyat jelata. Menurut Rianto dan mengemukakan bahwa akomodasi adalah penyesuaian atau penyusunan kembali skema ke dalam situasi suatu baru. Menurut Baharudin dan Esa Nurwahyuni mengemukakan bahwa akomodasi adalah suatu proses struktur kognitif tersebut menghasilkan terbentuknya skema baru dan berubahnya skema lama. Hikayat Raja Jambi juga menceritakan asal-usul Kesultanan Aceh yang diyakini berasal dari keturunan Arab melalui Syekh Jamal al-Alam yang dikirim oleh Sultan Utsmani dari Turki. Tidak hanya menjadi agama orang Arab, tetapi juga menjadi agama setiap suku bangsa yang ada di dunia. Dalam adat Melayu diungkapkan pada dasar Islam yang berbunyi adat bersandi Sara bersandi kitabullah. Selain itu dikemukakan pula pecahan kaca berwarna biru tua, biru muda, hijau, kuning, dan merah di Muara Jambi. Selain itu dikemukakan pula sejumlah permata yang diperkirakan berasal dari Arab dan Persia Iran sekitar pada abad ke-9 hingga pada abad ke-13 Masehi. Bukti ini juga diperkuat dan berita Cina menyebutkan suatu nama Chan Fei yang didatangi oleh perdagangan pos atau Persia untuk mengumpulkan barang dagangan berupa buah pinang. Berdirinya lembaga pendidikan Islam di seberang kota Jambi dan sekaligus ditemukan pesantren-pesantren tertua menjadi kota Jambi seberang representasinya perkembangan pendidikan agama Islam di Jambi. Rangkayo Hitam adalah pendiri kerajaan Melayu Islam di Jambi. Raja-raja dari Kesultanan Jambi adalah keturunan Rangkayo Hitam. Ia memiliki 3 saudara, seorang putri yang bernama Rangkayo Gemuk
dan 2 laki-laki Rangkayo Pingai dan Rangkayo Pedataran. Pada masa pusat kerajaan Islam dipindahkan dari Pulau Berhala, sekarang Provinsi Kepulauan Riau, yang sebelumnya berada di Kabupaten Jabung Timur, Provinsi Jambi, ke daerah yang bernama Tanah Pilih. Berpindah pusat kerajaan dari daerah pantai yang telah mengubah kehidupan maritim menjadi pola agraris. Sejarah Islam di daerah Jambi seberang erat kaitannya dengan sejarah masuknya Islam di daerah Jambi. Daerah Jambi, di kalangan masyarakat berkembang suatu pendapat bahwa agama Islam telah ada di daerah ini pada tahun 1460 Masehi atau sekitar abad ke-15 Masehi. Pembawanya adalah seorang saudagar Arab yang bernama Ahmad Salim yang kemudian terkenal dengan sebutan Datuk Paduka Berhala. Ia kawin dengan seorang Raja Jambi yang bernama Putih Selaras Pinang Masa. Melalui perkawinan ini pengaruh Islam telah masuk ke dalam keraton kekuasaan atau politik yang baru pada 1615 Masehi. Pengaruh Islam betul-betul nampak. Ada bukti sejarah yang menunjukkan pendapat di atas adalah makam Datuk Paduka Berhala di Pulau Berhala, suatu pulau kecil di gugusan daerah Tanjung Jabung, Provinsi Jambi, sekarang Provinsi Jambi, Kepulauan Riau. Ada yang kedua, Putri Selaras Pinang Masa dimakamkan di Desa Pamunduran, sebelah timur Laut Jambi. Selain unsur Cina sebagai garis keturunan orang seberang, juga ada unsur Arab yang datang setelah Ahmad Salim awal abad ke-19 Masehi. Adalah Syed Idrus Al-Jufri yang kemudian dikenal dengan sebutan atau bergelar Pangeran Wirokusumo. Keturunan tersebut sekarang tersebar di kelurahan sebagai berikut. Garis keturunan Arab banyak didapati oleh Kelurahan Arab Melayu dan Kelurahan Olak Kemang bagian hulu. Ada garis keturunan Cina banyak didapati di Kelurahan Olak Kemang bagian di bagian hilir Kelurahan Ulu Gedong, Kelurahan Tengah, dan sebagian Kelurahan Jermus. Sejauh penelitian penulisan di dalam masyarakat seberang kota berkembang suatu cerita bahwa Syed Husin Barakma adalah seorang ulama yang telah berjasa besar dalam memperdalam pengertian dan penghayatan masyarakat terhadap Islam, dan dari cerita yang masih hidup di kalangan keluarga keturunan Barakba maupun dari orang lain di daerah seberang tidak terdengar bahwa Barakba adalah pembawa Islam yang pertama di daerah Jambi. Baiklah, sekian, terima kasih. Saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ke dalam keraton kekuasaan atau politik yang baru pada 1615 Masehi, pengaruh Islam betul-betul nampak. Ada bukti sejarah yang menunjukkan pendapat di atas adalah makam Datuk Paduka Berhala di Pulau Berhala, suatu pulau kecil di gugusan daerah Tanjung Jabung, Provinsi Jambi, sekarang Provinsi Jambi, Kepulauan Riau. Ada yang kedua, Putri Selaras Pinang Masa dimakamkan di Desa Pamunduran, sebelah timur Laut Jambi. Selain unsur Cina sebagai garis keturunan orang seberang, juga ada unsur Arab yang datang setelah Ahmad Salim awal abad ke-19 Masehi. Adalah Syed Idrus Al-Jufri yang kemudian dikenal dengan sebutan atau bergelar Pangeran Wirokusumo. Keturunan tersebut sekarang tersebar di kelurahan sebagai berikut. Garis keturunan Arab banyak didapati oleh Kelurahan Arab Melayu dan Kelurahan Olak Kemang bagian hulu. Ada garis keturunan Cina banyak didapati di Kelurahan Olak Kemang bagian di bagian hilir Kelurahan Ulu Gedong, Kelurahan Tengah, dan sebagian Kelurahan Jermus. Sejauh penelitian penulisan di dalam masyarakat seberang kota berkembang suatu cerita bahwa Syed Husin Barakma adalah seorang ulama yang telah berjasa besar dalam memperdalam pengertian dan penghayatan masyarakat terhadap Islam, dan dari cerita yang masih hidup di kalangan keluarga keturunan Barakba maupun dari orang lain di daerah seberang tidak terdengar bahwa Barakba adalah pembawa Islam yang pertama di daerah Jambi. Baiklah, sekian, terima kasih. Saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.